Apa kabar hari ini anak-anak? Iya, silakan dirapikan tempat duduknya dan kursinya. Masih kosong depan, silakan diisi. Jana. Iya, alhamdulillah hari ini kelas kita bersih, rapi. Ada yang masih belum datang ya? Ada ya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu mau kalian fokus tentang materi pada hari ini. Iya, salawat serta salam kita berikan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu adik-adik sekalian, sebelum Ibu mulai materinya, Ibu mau namanya ya. Absen dulu. Rizky Suci, Ibu. Titi Nurjana, Ibu. Tia Faiz, Ibu. Andri, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan olahraga dulu guys. Kita olahraga ya anak-anak. Kita speaking sebentar, mengasah otak, mencairkan suasana yang sedang mendukung. Saya minta anak-anak sekalian mohon berdiri sebentar. Mohon berdiri ya. Mei, berdiri Mei. Ayo baik Buni, kita olahraga dulu. Jangan dulu, Pak. Mau nulis. Ya, sebenarnya kita adalah biasa kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan ya. Kiri, kanan, ingat ya. Kiri, kanan. Kanan dan kiri. Jadi nanti Ibu Guru akan memberikan suatu perintah. Jika perintahnya ya, jika Ibu Guru bilang lompat kanan, langsung lompat lompat kanan, kanan. Kami bilang ya kanan ya. Kalau Ibu Guru bilang lompat kiri, kiri. Tapi kalau perintahnya tidak, berarti lompat lawannya. Sudah? Perintahnya tidak. Lompat kanan. Rizky tidak fokus. Perintahnya ya, lompat kiri. Satu kali lagi. Perintahnya tidak. Lompat kiri. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membawakan materi atau materi tentang rukun iman. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam dan hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Kemudian percaya sama apa ya? Berarti sama hal yang diajarkan dalam Islam. Percaya itu harus dari hati, yaitu meyakini dalam hati. Kemudian percaya dengan lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat. Kemudian perbuatan dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu salat, puasa, berbuat baik dan lain-lain. Kemudian jadi iman itu adalah percaya sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah,
adik-adik sekalian, jadi rukun iman adalah pilar-pilar keimanan dalam Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ada 6 rukun iman yang harus diimani dalam menjadi dasar keyakinan seorang muslim. Nah, karena rukun iman ini saling berkaitan dengan membentuk kesatuan dalam akidah. Oke? Setiap Nah, kenapa itu? Kenapa iman itu penting? Adik-adik sekalian, iman itu seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya kokoh. Nah, kalau iman kita kuat, hidup kita juga kokoh dan tidak gampang goyah. Nah, kemudian iman itu berwujud jalan. Dia membantu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu iman menjadikan hati tenang. Kita tidak jadi gampang khawatir karena tahu Allah selalu bersama kita. Allah selalu mengawasi kita setiap gerak gerik kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian iman menjadikan kita semangat berbuat baik karena tahu Allah akan membalas semua kebaikan. Nah, jadi kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun itu supaya Allah selalu merahmati kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peta konsep rukun iman. Nah, rukun iman itu adalah ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, ini adalah rukun iman yang paling utama dan menjadi fondasi dari seluruh keyakinan. Mengimani Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang sempurna serta tidak ada satupun yang menyerupainya. Kemudian yang kedua, iman kepada apa? Pada para malaikat. Nah, iman kepada para malaikat ini adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari apa? Dari cahaya. Mereka senantiasa taat kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka. Nah, kita wajib mengimani keberadaan mereka secara umum dan mengimani nama-nama serta tugas-tugas malaikat disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu, kemudian malaikat Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Malik dan Iqbal. Kemudian yang ketiga, iman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Nah, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai bentuk petunjuk bagi umat manusia. Nah, kita wajib mengimani semua kitab tersebut, baik disebutkan namanya maupun tidak, antara lain yaitu apa? Taurat, apalagi Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat adalah iman kepada para rasul. Nah, iman kepada para rasul ini adalah rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Kita wajib mengimani bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Meskipun hanya 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, kita wajib mengimani semua nabi dan rasul yang diutus Allah tanpa membedakan di antara mereka. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir, yaitu berarti meyakini adanya kehidupan setelah kematian, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dan dihisab atas segala amal perbuatannya mereka selama hidup di dunia. Ini mencakup keyakinan akan tanda-tanda kiamat, kemudian kehancuran alam semesta, kebangkitan dari kubur, pada mahsyar, hisab, mizan dan sirat, lalu surga dan neraka. Oke. Kemudian iman kepada qada dan
azali, sudah ada sejak dahulu kala bagi segala sesuatu. Sedangkan qadar adalah berwujudnya dari ketetapan tersebut pada waktu dan keadaan tertentu. Mengimani qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu baik, yang baik maupun yang buruk terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Ini tidak berarti meniadakan ikhtiar atau usaha, melainkan motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Oke, lanjut. Asrul. Baik Bu. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, iya, Ibu akan balik. Kembali mana Bu? Ke rumah? Nah, Ibu akan menjelaskan sekali lagi tentang ilmu iman ini. Perhatikan baik-baik karena sebentar lagi Ibu akan membagikan kertas dan kalian akan mengerjakan suatu tugas. Nah, perhatikan iman kepada Allah. Artinya kita percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jangan menyekutukan Allah. Paham? Kemudian Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu di langit dan di bumi. Dia Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Oke, lanjut. Oke, kemudian iman kepada malaikat Allah. Artinya kita percaya ada makhluk Allah yang tidak kelihatan, yaitu malaikat. Tadi Ibu sudah jelaskan malaikat itu 10. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya kalau Allah menurunkan kitab-kitab itu sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab ini berisi perintah, larangan, cerita dan hukum-hukum dari Allah. Lanjut. Oke, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya kita percaya kalau Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Kalau rasul adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian iman kepada iman kepada hari akhir. Berarti kita percaya bahwa akan ada suatu masa di mana seluruh kehidupan akan berakhir dan kita akan berpindah ke kehidupan yang abadi, yaitu di surganya atau nerakanya Allah. Tergantung dari perbuatan kita masing-masing, adik-adik. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Artinya kita percaya kalau semua yang terjadi di dunia ini sudah Allah atur, maupun hal buruk atau ujian. Kemudian harus berusaha ikhtiar dan berdoa sekuat tenaga. Kalau berhasil kita bersyukur, kalau gagal atau dalam kita sabar, dan yang itu baik dari apa? Dari Allah. Oke, baik adik-adik. Ibu guru mau? Ya, laki-laki. Ya, Bu Guru. Kelompok laki-laki, silakan menuliskan rukun iman yang kedua. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah beserta para nabi yang Ada guru. Nah, itu perempuan. Oh. Ini. Perempuan. Oh ya. Jadi Sorry. Oh, berarti kalian tetap yang ketiga, kitab-kitab Allah yang perempuan, malaikat. Tuliskan 10 malaikat beserta
Berapa menit lagi waktunya Ibu? Berapa menit lagi? Iya. Ya, 10 menit lagi ya. Jadi kurang lebih 7 menit. Sekali. Hati. Dikirimkan ini. Nah, tidak. Jangan ribut. Kerja tugas. Nah, suruh pun kami tahu.
Sudah, silakan pukul. Dan tugasnya teman-teman nih. Laki-lakinya mana? Bu. Alhamdulillah. Iya, laki-lakinya betul. Kitab Zabur yaitu Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil Nabi Ini Bu. Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran yaitu Nabi Muhammad. Untuk yang perempuan, pelajar kembali yang masih ada yang salah. Kapok. Ibu akan mengumumkan nilainya pekan depan. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu kembali di pekan depan. Anak-anak, tolong pekan depan dipelajari tentang keutamaan sholat berjamaah. Materi kita pekan depan yaitu keutamaan sholat berjamaah, dan ibu mau kalian pelajari sedikit demi sedikit supaya kita cepat paham saat ibu menjelaskan materi tersebut. Masih berapa menit? Iya. Edit nih baru sampai. Nah, untuk itu Ibu Guru berterima kasih kepada kalian semua atas konsentrasinya, penerimaan materinya. Untuk itu Ibu akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim sama siapa itu? Ini.